Guys, wanita ini melahirkan dibantu oleh makhluk halus. Jadi ceritanya ada pasangan muda Tony dan Susi. Malam itu Susi mau melahirkan anaknya guys, dan mereka menuju ke rumah sakit yang sudah lama tidak digunakan. Dan mereka masuk ke dalam rumah sakit itu. Anehnya ketika pasangan muda itu ke UGD, ada dua perawat yang membantu Susi. Mereka langsung membawa ke ruangan bersalin dengan kursi roda. Setibanya di ruangan bersalin, Tony tidak diperbolehkan masuk dan diminta menunggu. Sementara menunggu, Tony memutuskan untuk mencari minuman guys. Saat Tony pergi keluar untuk mencari minuman, penjual pun bertanya ada keperluan apa di rumah sakit yang tidak terpakai itu. Mengetahui ada hal yang aneh di rumah sakit tersebut, Tony pun kembali. Sepanjang jalan ia melihat bahwa rumah sakit itu sudah berubah gelap. Begitupun ruang bersalin istrinya yang ternyata di kamar mayat guys. Di dalam kamar dia melihat istrinya sudah melahirkan dengan bayi laki-laki yang selamat. Dan mereka pun segera pergi guys. Hingga saat ini rumah sakit itu masih membuat guys, ada seorang anak yang bernama Lala yang sedang dirawat di rumah sakit. Malam itu adalah malam terakhir dia dirawat. Dokter menyatakan kesembuhannya hari itu guys. Malam itu dia tidak bisa tidur, dia memilih untuk membaca. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari jendela dan dia pun memberitahu ibunya kalau ada seorang gadis kecil yang mengetok pintu jendela tersebut. Tetapi ibunya ini tampak bingung guys, karena tidak ada seorang pun di jendela tersebut. Lalu ibunya pun menyuruh Lala tidur lagi. Ia pun mengecup kening Lala. Lala pun langsung tidur guys. Dan ketika lagi tidur, tiba-tiba Lala terbangun dan dia melihat gadis kecil tadi di depan pintu itu. Dan gadis kecil itu memanggil Lala untuk mengikutinya. Lala pun turun dari kasur itu dan mengikutinya guys. Mereka pun jalan menelusuri rumah sakit itu hingga tiba di pintu tua, dan gadis itu berlari menembus pintu itu. Lala pun mulai menyadari ternyata gadis itu adalah hantu guys. Dan Lala pun ketakutan, dan ternyata semua itu adalah mimpi guys. Dan ibunya pun membangunkan Lala, tapi mimpi itu terasa nyata bagi Lala. Keesokan harinya ketika keluar dari rumah sakit, dia melihat foto tua dan ia pun terkejut. Karena foto itu adalah foto gadis kecil yang ada di mimpinya semalam yang mengajak dia. Guys, malam itu ada 3 mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas hingga larut. Andi tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Andi merasa ada yang aneh. Tiba-tiba ada seorang wanita, ternyata dia bertanya di mana perpustakaan berada. Dan ketika dua wanita ini sedang bekerja, tiba-tiba temannya Rani yang bernama Sarah melihat ke bawah meja. Dia pun sangat kaget dan buru-buru ingin pulang. Rani pun mengiyakannya. Dan Andi pun datang duduk di samping Rani di dalam lab. Tiba-tiba terdengar ada suara. Ternyata itu adalah suara patung tengkorak yang jatuh. Andi pun ini sangat mengantuk. Dan tiba-tiba dia melihat sesosok yang lewat di depan pintu labnya. Hal aneh pun kembali terjadi dan Andi pun mengajak Rani untuk pulang. Ketika lagi berjalan, tiba-tiba Andi melihat foto di dinding dan ternyata itu adalah wanita yang bertanya pada dia. Guys, jika kalian warga Bandung, kalian pasti pernah mendengar kisah hantu garasi yang berada di Jalan Dago Daya Sumbi. Konon di rumah itu ada mobil antik peninggalan Bung Karno guys. Begitupun dengan garasi rumahnya yang tidak pernah ditutup, karena selalu terdengar bunyi suara ketokan. Jika ditutup akan ada yang mengetok pintu dalam garasi tersebut. Namun ketika dicek ternyata tidak ada siapapun guys, tapi ada bunyi suara ketokan dari dalam garasi tersebut. Ketika dicek tidak ada apa-apa guys. Kadang di sana ada penampakan anak-anak. Mereka akan marah jika pintu garasi tersebut ditutup. Menurut kalian gimana cerita tersebut guys? Coba tulis di kolom komentar ya.